Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat, pendidik generasi bangsa Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Ratna Cempaka Imawati SPD MPD, Guru Seni Budaya dari SMP Negeri 3 Babat Kabupaten JGP Angkatan 9 kelas 276. Izinkan saya akan menjelaskan dan mempresentasikan kesenian budaya positif di sekolah. Pendahuluan Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat bersemayam agar bisa berkembang secara maksimal, memelihara dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah bercocok tanam, sehingga
keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin melaksanakan desiminasi bersama rekan. 2. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas pada kelasnya masing-masing. 3. Memantau dan mengevaluasi, mengevaluasi serta merancang tindakan keyakinan yang sudah dibuat. Yang keempat, menunjukkan rekan itu untuk melakukan definisi, pemahaman budaya Islam dan menghindari murid dapat melakukan keyakinan yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan tanggung serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama dilakukan sebagai tolok ukur yaitu 1. Rencana perbaikan. 2. Mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. 3. Menempatkan diri menjadi posisi kontrol manajer serta konsisten dan berkelanjutan. 4. Menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. 5. Berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar aman, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya, konsep budaya positif yang akan saya Pancasila. Yang ada 4. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya, di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, yaitu sebagai manajer. Kemudian, teori kontrol yang keempat adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini diturunkan sebagai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, penguasaan. 3, kasih sayang dan rasa diterima. 4, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan.
hatiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Ika. Kalau yang pelaporan dari sekretaris, kalau absen Mas Atta itu sering alfa yang pertama, yang kedua Mas Atta sering datang terlambat, yang ketiga Mas Atta sering tertidur di dalam kelas. Betul seperti itu Mas Atta? Iya. Kenapa alasannya Mas Atta? Sampai pagi, alasannya kenapa? Kan menurut kesepakatan kelas kita, kamu tidak terus apa Mas Atta? Setiap malam kamu tidak boleh bermain sampai jam 8 dan kamu kamu nanti akan mengaku di dalam kelas seperti itu ya Mas Atta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatihah dari kelas 7. Saya ingin terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan solusi atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide berikutnya yaitu nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya
Menurut Diana Gosen, di tahun 1998, beliau mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berikutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Di sini teori motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama teori behavioral, kedua teori humanistik, dan yang ketiga teori kognitif. Teori behavioral yang pertama di situ didefinisikan sebagai fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Dan yang kedua, teori humanistik didefinisikan sebagai menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Yang ketiga, teori kognitif, yaitu mengikuti harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Slide selanjutnya adalah siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini saya sebutkan perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, untuk stimulasi respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. 2. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 3. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keenam, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ketujuh, stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Slide berikutnya, kami menuliskan 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Ada 5 model di sini. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Posisi kontrol guru yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi kontrol guru yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yaitu memonitor berarti mengawasi. Posisi kontrol guru yang kelima adalah sebagai manajer, yaitu posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang paling sesuai dengan kurikulum saat ini yang kita terapkan? Slide selanjutnya adalah hukuman dan restitusi. Di sini saya tuliskan tentang identitas gagal dan identitas sukses. Jadi di sini bisa dibedakan antara identitas gagal dan identitas sukses. Dalam identitas gagal di sini adalah berupa hukuman. Yang pertama,
murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada identitas sukses, disiplin itu diukur dengan konsekuensi murid anak belajar taat peraturan. Dengan cara restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Yang kedua, bentuk dari identitas gagal yaitu contohnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas dari kesalahan yang mereka perbuat. Sedangkan pada identitas sukses, konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Sedangkan restitusi yang dilaksanakan, yaitu anak paham bahwa dirinya sendirilah yang pegang kendali kontrol. Kemudian pada identitas gagal yang ketiga, contohnya dampak murid yaitu marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Sedangkan pada identitas sukses, konsekuensinya berupa kehilangan hak, waktu jeda seorang diri atau time out, penahanan atau detention. Kemudian disiplin dari restitusi, anak atau murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian identitas gagal yang keempat adalah contoh tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sedangkan dalam identitas sukses konsekuensinya yaitu sudah diketahui dan masuk akal. Disiplin dalam restitusi untuk masalah yang keempat yaitu berupa undangan untuk mengadakan restitusi pada kesalahan siswa. Slide selanjutnya adalah menemukan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman konsekuensi? Yaitu hukuman konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Tujuan utama dari hukuman konsekuensi adalah memberikan hukuman atau penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atau penalti atas pelanggaran yang telah dilakukan. Hukuman konsekuensi seringkali bersifat pencegahan, yaitu untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa. Contoh-contoh hukuman konsekuensi mencakup penjara, denda, layanan masyarakat, atau pembebasan bersyarat. Sedangkan restitusi adalah proses pemulihan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban akibat tindakan pelaku yang melanggar hukum. Tujuan utama dari restitusi adalah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku. Ini bisa berarti penggantian finansial kepada korban untuk merestitusi kerugian material atau pengembalian barang yang dicuri atau dirusak. Restitusi bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban, bukan sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku. Slide selanjutnya adalah teori kebutuhan dasar manusia. Di sini, murid yang melakukan perbuatan apapun, baik buruk maupun negatif atau positif, pasti memiliki tujuan. Jadi, di sini teori kebutuhan manusia menjadi piramid, yaitu yang pertama adalah aktualisasi diri. Bentuknya yaitu pengembangan diri, pemenuhan ide, dan lain-lain. Teori kebutuhan manusia yang kedua berupa penghargaan. Apa saja penghargaan yang dibutuhkan oleh manusia? Yang pertama, pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Teori kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah sosial. Apa saja tujuan manusia melakukan tindakan sosial? Yaitu afeksi, relasi, keluarga, dan rasa dipercaya pada masyarakat. Yang keempat, rasa aman berupa keamanan dan stabilitas. Yang kelima, fisiologis berupa makan, minum, tidur, pakaian, atau sandang pangan papan. Pagiku cerahku, matahari bersih.
Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Terima kasihmu, nyatakan diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti kata. Dah. Terima kasihmu, guruku tersayang, cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti kata. Terima kasihmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Rista Rania Putri, biasa dipanggil Cia. Saya dari kelas 8C dan saya tinggal di Desa Gembong. Gimana, ngantuk? Ngantuk? Ya udah, sama. Jika saya menjadi pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin yang anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inelianisa Ramadhani, biasa dipanggil Imen, dari kelas 7B. Saya tinggal di Desa Sumbergeno. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Ya wes foto. Lanjut. Ayo lanjut. Di sini saya akan menyampaikan jika saya menjadi seorang pemimpin, saya akan membuat rakyat saya menjadi sejahtera. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inelianisa Ramadhani, biasa dipanggil Imen, dari kelas 7B. Saya tinggal di Desa Sumbergeno. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Ya wes foto. Lanjut. Ayo lanjut. Di sini saya akan menyampaikan jika saya menjadi seorang pemimpin, saya akan membuat rakyat saya menjadi sejahtera. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Hidup semakut. Lanjut. Cewek lagi. Pipa alaihum gambreng. Adelia Putri. Oke, tepuk tangannya mana. Ayo. Mana Mbak Adel? Oke, silakan Mbak Adelia. Enggak apa-apa. Ini semua temannya kok, bukan dari lembaga lain. Dia seorang pemimpin kok. Pemimpin itu tidak harus laki-laki. Laki perempuan sama-sama punya kemampuan. Sini Mbak Adel ditemani kakaknya yang cewek. Oke Mbak, ditemani Mbak. Ayo dong, dibawa bukunya enggak apa-apa.
ya, belum siap menyusun visi-visi ke depan untuk sekolah impian kita. Ada beberapa tahapan yang ini disingkat dengan BAGJA, BAGJA. Jadi di sini saya tuliskan prakarsa perubahan dengan kanvas BAGJA. Di sini ada kanvasnya ya, ada diagramnya. Tapi di sini tetap saya jelaskan tahapan BAGJA. Yang pertama A, bagaimana sih caranya mencari atau membuat visi sekolah. Tadi kan sudah saya berikan pertanyaan pemantik atau kalimat penumpang. Yang pertama kita ambil pelajaran dulu. Kita mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran itu berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kemandirian siswa. Kedua, mendata rekan sejawat yang sudah membuat kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kita itu tetap berusaha untuk kolaboratif atau kolaborasi dengan teman sejawat kita. Misal, saya pemangku mata pelajaran seni budaya, teman sejawat saya adalah Bu Dwi Rahmawati. Kita berdua ini saling menanyakan setiap kali ketemu. Ya, gimana ketemu? Depan belakang ya ibu kamunya. Jadi dek, iki arek-arek diapakno dek, nek ana acara ini ada kegiatan seperti ini. Jadi kita itu istilahnya bertukar pikiran, bertukar cara, bertukar teknik pembelajaran. Nah, betul ini, dek sampai sing enom, biasanya sama napak nom ini. Nah, walaupun beliaunya itu lebih senior, tapi tidak patah semangat untuk selalu bertanya. Begitu juga dengan saya, memang saya menyadari muda. Jadi yang lebih pengalaman Bu Dwi untuk menangani anak-anak. Nah, jadi itu bentuk saling support dan kolaborasi dengan teman sejawat, menanyakan model pembelajaran, cara penanganan kepada murid dan lain-lain itu sangat perlu adanya kolaborasi. Ya. Kemudian kita mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan, aset yang dipunya sekolah itu apa. Jadi kita betul-betul memanfaatkan aset sekolah yang dipunya oleh sekolah. Kemudian gali mimpi. G. Membuat daftar keterampilan baru yang diperoleh dari literatur, dari membaca. Kita sebagai guru juga harus banyak membaca jendela dunia. Membaca itu adalah bentuk-bentuk mencari pengetahuan baru. Dari mana saja boleh kok membaca, tidak harus dari buku, dari media sosial, dari melihat tayangan TV saat ini, dari berita yang sedang update, itu juga merupakan pencarian informasi. Kemudian yang C, kita bicarakan bersama atau jabarkan rencana kita. Kita utarakan kepada teman-teman kita, ini loh, aku punya rencana seperti ini. Kita musyawarahkan bersama. Dengan cara apa? Satu, membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama seperti yang sudah saya tulis di kertas diskusi tadi. Dua, mencoba berbagi aplikasi pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik dengan rekan kita. Nah, yang terakhir, mari kita atur eksekusi. Kalau sudah terencana, rencana-rencana kita sudah kita musyawarahkan dengan teman, apa saja yang perlu kita lakukan, kita kemudian mengatur eksekusi. Bagaimana caranya mengaplikasikan rencana-rencana yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Yang pertama atur eksekusi adalah memantau. Yang memantau kita, yang melaksanakan itu dipantau oleh rekan sejawat kita. Misalnya saya mengajar di kelas, saya punya rencana seperti ini. Rencana A itu ditunggu oleh Bu Dwi sebagai penilai. Apa Bu ya namanya Dwi itu? Bu Dwi ketika mengajar terus ada apa? Supervisi. Nah, supervisi. Kemudian memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat tentang peran yang bisa dilakukan. Berikut, berkolaborasi dengan pihak lain untuk menemukan solusi. Yang terakhir, kita mengevaluasi
dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Lagi-lagi memang kita itu diajarkan atau berusaha untuk kolaboratif atau berkolaborasi dengan pihak lain, dengan orang lain, tidak melakukannya sendiri seperti itu. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua, seperti itu tadi yang sudah saya sampaikan mengenai visi dan prakarsa perubahan di SMP Negeri 34. Mohon maaf atas jika ada salah kata dan perbuatan dalam saya menyampaikan visi sekolah yang kita diskusikan tadi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan kepada saya untuk koreksi saya pada pembelajaran atau diklat atau pendampingan individu yang akan datang. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oh ya, tadi sudah Bu Uswatun sudah saya tulis ya, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir. Barang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Aurika Ineru dari kelas 7D. Alamat rumah saya Sisi Baru, Desa Gobo, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lanjut. Izinkan saya menyampaikan impian jika aku jadi seorang pemimpin, aku akan bertanggung jawab. Hah? Tanggung jawab. Sudah tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yang ketiga itu pembelajaran yang menggunakan melek teknologi lah istilahnya kalau sekarang. Untuk rencana jangka pendek saya seperti itu. Bagaimana Pak Ain? Apakah sudah terpuaskan dengan jawaban saya? Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Boleh nambah pertanyaan? Monggo. Boleh Bu, monggo dengan senang hati. Ya maaf ya. Ini gerakan
kan masih dalam apa ini? Calon guru penggerak gitu ya Mas dalam pendidikan selama 6 bulan begitu ya. Selalu nanti jadi mengikuti program guru penggerak. Ini sudah mengikuti program guru penggerak yang akan berjalan 6 bulan ke depan. Terakhir bulan April di Bu Yuli. Terus setelahnya lulus nanti berarti dari jadi guru penggerak gitu ya. Betul. Artinya nantinya kan kedepannya jadi pimpinan sekolah gitu. Insya Allah diminta integritasnya seperti itu. Kita doakan mudah-mudahan nanti Amin. sampai kepada Allah. Amin, 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 Dan terima kasih sekali. amin. Jadi nanti kalau ingin jadi pimpinan ya, kalau saya melihat saya anak-anak yang di sini itu ya, anak-anak yang berasal dari lingkungan pendidikan, dari latar belakang orang tua pendidikan, latar belakang orang tua yang baik-baik itu anak-anak lebih mudah diarahkan, karakternya lebih mudah, lebih baik. Kemudian anak-anak yang notabene dari orang tua yang kurang perhatian, orang tua yang kurang pendidikan itu, ya itu benar-benar sulit diarahkan. Nah ini bagaimana pembinaan bersikap dalam melihat atau melihat kondisi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Us. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kurang lebihnya jawaban saya. Kalau memang saya melihat fenomena, bukan fenomena tapi kenyataan bahwa putra putri dari orang tua yang mengenal pendidikan, wong sing ngerti tanda kutip, itu kan jauh lebih mudah ditoto istilahnya. Karena memang di rumah mungkin mereka sudah benar-benar dapat pendidikan dari orang tuanya, minimal pendidikan dan kandani. Sedangkan selain dari anak-anak tersebut, memang rata-rata anak-anak kita atau murid-murid kita itu kan menengah ke bawah gitu, terutama mata pencaharian orang tua mereka. Faktornya itu, faktor mata pencaharian orang tua mereka kan bekerja di luar kota, di luar, pokoknya mereka ditinggalkan dan dititipkan ke bukan orang tuanya, sehingga mereka menemui tidak bisa atau tidak mendapatkan kasih sayang yang pertama, yang kedua mereka juga tidak dapat istilahnya nggak dapat kandang-kandang dari orang tuanya. Jadi rencana saya ini rencanaku untuk saya masih pendidikan. Jadi kami itu bersama teman-teman ingin membuat komunitas. Kemarin itu kami sudah merencanakan membuat namanya komunitas jari hati. Jari hati kan begini ya. Komunitasnya kita namanya komunitas jari hati. Itu kita menyaring siswa-siswa yang seperti jenengan katakan tadi, memang di bawah, menengah ke bawah, yang mungkin pendidikan atau binaan dari orang tuanya itu kurang. Jadi di situ kami di komunitas jari hati memberikan pendidikan berupa pendidikan karakter, pendidikan mungkin kalau seperti pesantren tidak ranah kami, mungkin nanti kami juga bisa bekerja sama dengan ahlinya yang mungkin ahli dalam bidang agama. Untuk pendidikan formalnya kita membuka les yang memang yang nanti kita programkan ke depan, belum kita bicarakan bagaimana caranya, yang kita laksanakan di luar jam sekolah seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu Yuli. Cerahmu, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Tiga. Mas Atta, kalau yang pelaporan dari Super Kampus, kalau aksen Mas Atta itu alfa yang pertama, yang kedua Mas Atta sering datang terlambat, yang ketiga Mas Atta sering tertidur di dalam kelas. Betul seperti itu Mas Atta? Iya. Kenapa alasannya Mas Atta? Sampai pagi, sampai mengantuk. Kan menurut kesepakatan kelas kita, kamu tidak diperkenankan apa nih? Terus apa Mas Atta? Jadi ya, bisa dilakukan lagi. Jadi setiap malam kamu tidak boleh bermain sampai menjelang pagi. Dan kamu kamu nanti akan mengaku di dalam kelas seperti itu ya Mas Atta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad kelas 7 saya ingin terima kasih kepada ibu guru yang telah memberikan solusi atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, berintek dan berinovasi dan berbudaya lingkungan, menurut saya ini sangat kepada siswa. Jadi sangat berpihak kepada siswa. Kita lihat berintek, iman dan takwa. Ini berharap sekali bahwa kita ini dalam kehidupan sehari-hari punya iman dan takwa, artinya bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi sekolah ini berharap sekali bahwa anak-anak itu mempunyai itu iman dan takwa, bisa menjalankan ibadahnya. Karena insya Allah di sini 100% orang Islam. Ya. Oleh karena itu di dalam realisasinya ya seperti yang disampaikan tadi, di sini ada kegiatan sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah, kemudian ada pesantren. Nah, itu sangat berpihak pada siswa. Kemudian berintek, nah ini masalahnya. Menurut saya antara intek dengan karakter itu sangat jomplang sekali. Artinya apa? Intek itu begitu pesat di dalam perkembangannya, tetapi karakter itu kelihatannya hanya ya lamban-lamban saja, sehingga tidak ada keseimbangan antara karakter dengan intek. Berapa waktu anak ini artinya berapa waktu yang dihabiskan untuk anak-anak itu berintek, padahal belajar karakter itu berapa menit, berapa waktu. Itulah kita lihat sendiri bahwa anak-anak itu kadang-kadang ya sering menundukkan kepala karena ngantuk. Kenapa itu? Ya banyak bermain HP sampai berjam-jam di malam hari. Nah itu kadang-kadang tidak bisa antara karakter
Iptek ini karakternya jauh ketinggalan. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Mbak kampus pengajar tadi, karena di lingkungan rumah atau orang tua ini jarang sekali yang memberikan contoh yang baik tentang karakter. Apalagi kalau orang-orang di SMP Negeri 3 Babat ini kebanyakan ekonominya yang menengah ke bawah, sehingga kadang-kadang anak-anak itu ditinggal oleh orang tuanya sejak pagi harus mengerjakan ini dan itu. Kemudian berinovasi. Nah, saya kira ini juga berpihak kepada siswa, dan berbudaya lingkungan juga sama. Walaupun masih tersiap-siap dalam perjalanannya. Karena banyak anak yang kadang-kadang membuang sampah saja tidak bisa pada tempatnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naim atas pendapatnya. Visi SMP Negeri 3 Babat itu sudah berpihak pada murid atau belum? Pak Naim tadi berpendapat bahwa berintek, berinovasi dan berbudaya lingkungan yang ada di sekolah kita sudah berpihak pada murid. Akan tetapi mungkin pelaksanaannya memang belum maksimal, belum adanya keseimbangan antara berintek. Seperti itu ya Pak Naim. Dan berbudaya lingkungan, memang sekolah kita SMP Negeri 3 Babat sudah meraih adiwiyata nasional menuju adiwiyata mandiri, walaupun perjalanannya masih terseok-seok. Aturnya Pak Naim seperti itu karena memang mendisiplinkan anak itu tidak mudah. Anak dhewe sitok ae kadang balah ya, apa meneh anake wong sing sak kelas ada 30 kali berapa kelas ya. Memang harus sabar, meskipun kadang sabarnya guru itu dibikin bercanda. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Ini ada misi dari sekolah kita. Misinya ini sangat panjang. Misi ini menjelaskan apa program kerja kita. Nah, 1. Melaksanakan pembinaan peningkatan pengembangan kegiatan mental keagamaan untuk mencetak generasi yang jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Lagi-lagi SMP 3 itu mengutamakan di sini berakhlak mulia, penting sekali. Kedua, melaksanakan pembinaan peningkatan pengembangan profesionalitas pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompeten, religius, bekerja keras, dan bertanggung jawab. 3. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran dan penilaian berbasis teknologi informasi komunikasi, sistem multimedia, dan budaya sekolah yang mendukung keberhasilan pembelajaran yang selalu peduli lingkungan. Tetap ada peduli lingkungan karena kita menyadari bahwa sekolah kita itu adiwiyata nasional. 4. Menciptakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dengan berbagai variasi pendekatan, model yang menyenangkan, serta berwawasan lingkungan hidup. Ini saya kira juga sudah sesuai dengan pembelajaran profil pelajar Pancasila ya. 5. Mewujudkan kurikulum sekolah yang mengintegrasikan pendidikan. Saya simpan dulu, capaian apa yang sudah saya dapat di 1 bulan terakhir. Mohon maaf, sekarang saya akan menyelesaikan kalimat rumpang terlebih dahulu. Kurang 2. Oh ya, ini adik-adik dari Untru ini belum. Mau jawab yang nomor berapa, Dek? Nomor 5. Nomor 5 ya. Ada nomor 5 belum? 5. 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab kalimat rumpang poin kelima. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk nantinya itu
dari sisi karakternya maupun dari sisi bakatnya.